Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jalani, NIM 20030030104 dari kelas IKOR B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi olahraga akuatik. Yang pertama, A. Hukum arsitektur. Olahraga akuatik mensyaratkan seorang atlet untuk berbeda di dalam air. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup itu dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Bila seorang masuk ke dalam air, maka seperti halnya sebuah benda, ia tunduk pada hukum Archimedes. Hukum ini mensyaratkan bahwa bila sebuah benda berat dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mengapung atau mengambang. Yang kedua, melayang atau seimbang. Yang ketiga, tenggelam. Ketiga kemungkinan tersebut disebabkan oleh karena berat jelas seseorang itu. Yang kedua, berat jenis. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya B, berat, dan gaya apung dari benda. Bila di darat, seseorang mempunyai berat badan dan gaya berat tersebut bekerja tegak lurus ke bawah dan titik tangkap adalah pada titik berat dan badan. Bila seseorang ada dalam air kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung. Gaya apung ini bekerja pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi, berat jenis sama dengan gaya berat atau gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar beratnya, berarti berat jenis sama dengan X atau X sama dengan 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bila berat jenis atlet sama dengan 1, ia di dalam keadaan seimbang. Segala dalam di air didekatkan permukaan, di tengah keadaan di dekat dasar air, ia akan bertahan dan dalam keadaan tersebut. Yang kedua, bila berat jenisnya sama 1, arti gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung, maka gaya berat yang berlebihan ini akan mendorong atlet terus turun sampai keadaan air. Yang ketiga, bila berat jenis kurang 1, artinya gaya beratnya lebih kecil daripada gaya apung, maka gaya apung yang berlebih akan mendorong atlet ke atas sampai muncul ke permukaan air, sehingga atlet akan terapung atau menggambang. Yang C, titik berat dan titik apung. Titik berat letaknya tidak selalu sama dengan titik apung. Pada bab terdahulu, kita telah banyak membahas tentang titik berat. Dikatakan titik B letaknya lebih kurang 57% dari tinggi badan. Ini disebabkan karena massa badan terfokus pada daerah itu. Kalau titik berat tergantung pada massanya, maka titik apung tergantung volumenya. Orang yang dadanya bidang, titik apung lebih tinggi daripada orang yang banyak lemak pada pahanya. Kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak tentunya oleh letak titik berat terhadap titik apung adalah sebagai berikut. Bila titik berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Kedua, bila titik sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal, sedangkan bila titik berat benda di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Perkembangan teknik berenang. Asal-asal dari gaya perkembangan sebagai berikut. Masa alami, mekanisme gerakan renang mengacu pada kehidupan hewan. Misalnya gaya renang dari anjing, katak, dan ikan. Masa tradisional, mekanisme gerakan berada pada pertimbangan empiris
Manusia sudah terbiasa di darat dan kalau bergerak menolak kakinya pada tanah. Masa lift teori. Pada masa ini, pola gerakan untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang terdapat pada masa tradisional tersebut di atas. Telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis, tetapi gerakannya menyisir atau sweeping. Pembaruan pada teori ini adalah yang pertama, bola geraknya tidak lurus dari depan belakang, tetapi melengkung berbentuk eliptis. Bentuk gerakan eliptis ini berupa gerakan tangan menyisir yang melengkung ke samping kiri, kanan, dan bawah. Pola gerak ini tidak lain ialah dekat prinsip dari gerakan baling-baling, tangan menyisir ke segala arah. Yang kedua, lengan tidak lurus tetapi ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian atau segmen anggota lengannya yang berputar atau rotasi pada poros longitudinals. Yang ketiga, kayuhan atau stroke, tidak mendorong atau menepis. Keempat, kayuhan tidak pada air yang bergerak ke belakang tetapi pada air yang diam. Kelima, gaya angkat atau lift terjadi berdasarkan prinsip atau efek Bernoulli. Modifikasi teknik gerakan dan komposisi tubuh. Kalau keuntungan mekanis KM dari sebuah tuas ini adalah lengan kekuatan atau lengan beban, berarti makin kecil lengan beban makin besar KM-nya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak berat KM menjadi lebih besar. Artinya kekuatan yang kita kerahkan lebih ringan sehingga frekuensi gerakan bisa lebih banyak. Saat tangan masuk air, handbrake atau high attack, fleksi tangan interval hog atau terlalu kecil liftnya, maka tenaga yang dikeluarkan kurang. Sebaliknya, kalau terlalu besar tenaga yang dikerahkan terlalu besar atau berat titik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.